Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Sojan. Akan cerita ragam bicara. Saudaraku, siang menjelang sore, saya berada di sekretariat DPC Pradi Cirebon, Jalan Kapten Lagi. Di sebelah kiri saya sudah ada Dedi Basuni selaku steering komite, Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah. Ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasikan ke beliau, dan alhamdulillah siang ini saya berhasil bertemu dengan beliau pasca panitia musyawarah. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Pak Dedi, pertama saya ingin tahu sejauh mana persiapan untuk pelaksanaan musyawarah tanggal 23 Desember. Ya, baik, terima kasih. Sesuai dengan tahapan, karena panitia pelaksanaan musyawarah sesuai dengan tahapan, dan terakhir pekan ini kita melaksanakan rapat dengan panitia terkait dengan pembahasan menyangkut masalah pendaftaran bakal calon yang sudah dilaksanakan kemarin pada hari tanggal 23 Desember 2020, sehingga kami panitia melakukan verifikasi sesuai dokumen-dokumen yang diserahkan kepada panitia, dan alhamdulillah sudah kita verifikasi semuanya, dan nanti pada gilirannya hasil verifikasi panitia akan menyampaikan kepada kedua bakal calon yang mendaftar, yaitu Pak Jarkasi dan Pak Ugi, dan nanti pada gilirannya akan kita undang hadir ke sekretariat. Bocoran saja Pak, jadi hasil verifikasi kedua kandidat itu gimana? Untuk sekedar informasi awal bahwa tidak ada permasalahan dengan dokumen-dokumen yang sampai kepada panitia, dan sedikit beberapa catatan saja, tetapi prinsipnya kedua calon ini sudah memenuhi persyaratan dengan catatan-catatan yang nanti akan kita sampaikan langsung kepada bakal calon. Pak Dedi, ini ada dua hal yang ingin saya konfirmasikan. Bagaimana persiapan tentang DPT untuk pelaksanaan tim musyawarah 23 Januari 2021? Iya, DPT itu kita acuannya adalah kepada database dari Dewan Pengurus Nasional DPN Pradi yang ada di Jakarta. Kemudian setelah kita mendapatkan data dari DPN, DPC akan menentukan sikap tentang data tersebut. Tetapi itu menjadi data awal bagi DPC untuk menentukan DPT. Karena yang saya tahu ada beberapa yang tercatat di DPN, tetapi mereka belum melakukan registrasi ataupun belum melakukan pendaftaran di DPC, dalam hal ini DPC Pradi Cirebon. Sehingga akhirnya itu menjadi kewenangan sesuai dengan amanat anggaran dasar, menjadi kewenangan DPC, dan panitia tidak akan mencampuri urusan DPT tersebut yang nanti akan ditetapkan oleh DPC Pradi, dan panitia akan menerima dokumen tersebut dari DPC Pradi Cirebon. Sementara konkretnya jumlahnya berapa DPT tadi? Kalau yang sudah terakhir kita dapatkan kurang lebih 280 sekian orang, 280 sampai 290. Yang kita dapat informasi bahwa dari sekretariat itu belum termasuk beberapa anggota yang sudah meninggal dunia, masih tercatat di sana, dan kita akan tentukan lagi, kita akan teliti lagi yang meninggal siapa saja. Kemudian nanti kita akan menetapkan setelah dikurangi dengan yang meninggal dunia itu. Pertanyaan penting berarti sekaligus juga ini bagian dari konfirmasi. Dikasih ngakalin DPT. Itu tidak benar. Kalau ngakali DPT tidak benar, karena DPC juga kan punya aturan sendiri, dalam arti yang diatur oleh anggaran dasar. Kalau disebut diakali, saya rasa tidak tepat. Kemudian kalau dikatakan tepat seperti apa, kita mengacu tetap kepada database anggota dari DPN itu.
Bagaimana nanti mau mengakalinya seperti apa? Saya rasa tidak mungkin bisa diakali karena itu kan mustahil, karena itu kan sifatnya publik, Pak, bukan sifatnya yang privat kemudian kita sembunyi-sembunyikan. Tidak, kita sebarkan juga ke bakal calon. Itulah yang kita ada daftar sementara kemarin, kita sampaikan juga ke bakal calon. Semua bakal calon menerima daftar sementaranya karena itu belum terupdate di edisi Desember 2020. Dan kita sekarang hari ini kita sudah mendapatkan update data yang terbaru dari DPN, dan itu kita akan sisir sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di DPC. Kalau yang dikatakan ngakali seperti apa? Jelas-jelas mereka belum melakukan pendaftaran kepada DPC. DPC itu tidak tahu datanya, dokumennya juga tidak ada, dan lain sebagainya. Mereka ada sebuah kewajiban di anggaran dasar, kewajiban melakukan pendaftaran secara aktif dari si advokat tersebut apabila di DPC. Kemudian dia disarankan di dalam anggaran rumah tangga melakukan pendaftaran secara aktif dengan membawa dokumen kepada DPC, walaupun sudah mendapatkan kartu advokat dari pusat, tapi tetap kewajibannya harus melakukan pendaftaran di DPC. Dan itu kita sedang data apakah mereka sudah melakukan pendaftaran secara aktif atau belum. Kalau bahasa hukum itu menggunakan stelsel-nya bukan stelsel pasif, itu stelsel-nya stelsel aktif. Jadi saya sebagai anggota orang Cirebon, kemudian saya berdomisili di Cirebon, kantor juga di Cirebon, saya harus aktif mendaftarkan diri di DPC Pradi Cirebon. Berarti konkretnya kira-kira DPT itu bisa dipublis kapan? Untuk DPT? Untuk DPT. Nanti kita akan sampaikan pada saat bakal calon kita undang, menerima hasil verifikasi, dan DPT juga akan kita sampaikan kepada mereka, kepada bakal calon. Ini yang juga urgent, Pak. Jadi ya sekarang itu juga ini bagian dari konfirmasi. Indikasi itu memihak atau tidak netral. Barangkali Pak Dodi bisa protes. Iya. Jadi sebenarnya begini, kalau seandainya soal panitia itu saya yakin clear. Tidak ada keberpihakan. Yang dimaksud dengan keberpihakan ataupun menggiring kepada salah satu calon, ya itu kesalahan. Kemudian tidak melakukan dukungan secara persurat resmi, surat tidak boleh melakukan dukungan kepada seseorang. Itu yang dilarang. Tetapi kemudian persoalan apakah kemudian akan menghilangkan hak suaranya dia sebagai panitia, kan tidak. Ya. Mereka panitia juga punya taste, punya harapan, punya keinginan untuk menentukan pilihannya kepada seseorang, kepada bakal calon. Dia akan menentukan pada nanti tanggal 23 saya akan menentukan pilihannya kepada siapa. Tentunya dia juga harus berpikir menggunakan rasa, menggunakan akal dan lain sebagainya. Sehingga wajar-wajar saja apabila kemudian ada panitia kemudian menggali informasi, ingin tahu visi, ingin tahu misi, ingin tahu wawasannya, ingin tahu langkah-langkah berikutnya, saya pikir wajar. Tetapi kemudian dituduh dengan hal-hal yang sekiranya bahwa panitia tidak netral, bahwa panitia berpihak, sampai sejauh mana juga kita perlu, itu debatable, ya kan? Tetapi oke lah, kami sebagai panitia kita terima informasi seperti itu, dan hari ini kebetulan kita sudah menerima surat resmi dari timnya Pak Jarkasih yang ditandatangani oleh Pak Jarkasih. Hari ini saya langsung terima surat tersebut bahwa panitia diadukan beberapa orang diindikasikan keberpihakan dan tidak netral. Dan setelah kita menerima surat tersebut, kita akan sikapi dan kita akan sampaikan kepada yang bersangkutan, dan nanti panitia juga akan menentukan sikap seperti apa dengan teman-teman yang diadukan oleh timnya Pak Jarkasih. Dan kita tidak akan tutupin ini semuanya, kita akan terbuka apa nanti sikap kita dan apa nanti sikap yang diadukan oleh Pak Jarkasih. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengkonfirmasi adanya DPC itu juga turut berperan, turut bermain mengotak-atik untuk kemenangan salah satu balon. Gimana komentar ketua? DPC mengutak-atik ya untuk kemenangan calon. Salah satu calon. Ya, jujur, saya sebagai ketua DPC di sini untuk mengutak-atik kemenangan, apa sih keuntungan buat saya? Saya sebagai ketua, kenapa saya tidak maju sebagai kandidat lagi?
Saya udah nggak mau pusing ngurusin beginian. Ya. Kalau ada tuduhan itu, saya minta buktikanlah. Tapi kalau saya sebagai pribadi saya dukung A si B, ya Jarkasi juga anak didik saya kok. Sah-sah saja ya. Ya, sah-sah saja Jarkasi anak didik saya. Ya, saya awal malah dukung dia. Kalau ada tuduhan-tuduhan begini, justru yang saya sangat lucu. Ya. Seharusnya membuat suatu gerakan sikap yang simpatik, bagaimana mengundang simpati. Ya, bahwa apa yang dituduhkan oleh mereka DPC seperti memutar. DPC itu banyak. Apakah ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, sah-sah aja, mereka bukan panitia. Semua juga Jarkasi kan DPC. Hanya Eko dengan Suwandi yang bukan. Jarkasi itu anggota DPC, wakil sekretaris dia. Sah-sah aja kan dia nyalon. Nah sekarang kalau ada rekan-rekan DPC mendukung salah satu kandidat, ya sah-sah aja juga kok. Ya. Makanya mengatakan DPC mengutak-utik, siapa yang dimaksud DPC sama mereka? Tolong tanyakan, saya sebagai ketuanya. Jangan main-main sama saya, jangan ada yang tuduh-tuduh begitu sama saya. Dan mereka punya hak suara. Ya. Sampaikan aja. Mereka tuh punya hak suara, anggota DPC itu. Semuanya, termasuk saya sebagai ketua juga punya hak suara. Andaikan saya mendukung salah satu kandidat pun sah-sah aja. Tidak ada aturan larangan ketua DPC untuk mendukung, nggak ada. Karena saya bukan panitia. Lucu buat saya. Tolong sampaikan. Satu lagi. Ada indikasi, lagi-lagi saya harus katakan indikasi ketidaknetralan untuk mendukung salah satu calon. Siapa yang maksudnya salah satu calon itu? Tanya pada mereka siapa salah satu calon itu. Terus kemudian sebagai ketua Pradi ada larangan gitu, nggak boleh? Seluruh anggota Pradi aja boleh mendukung, boleh memilih. Masa saya ketua nggak boleh? Seluruh anggota aja boleh memilih, boleh mendukung. Semuanya kan anggota Pradi. Dan semuanya juga pengurus Pradi banyak. Saya izinkan kok. Tinggal bertarung secara sportif, fight, bagaimana mengambil simpatik seluruh anggota, seluruh pengurus, seluruh rekan-rekan dirangkul. Ketua, terakhir pesan untuk teman-teman Pradi yang tentu saja punya hak pilih nanti pada tanggal 23 Januari. Ya, jadi gini ya, saya sampaikan untuk kedua kandidat. Penentunya tuh nanti pada saat pencoblosan. Panitia, DPC, apa semua tuh nggak ada peranan. Semuanya itu nanti dalam pencoblosan. Kalau timnya kedua kandidat itu bagus, solid, bisa menggiring untuk mencoblos kandidatnya, pilihan jagoannya itu salut. Gitu loh. Jadi saya minta kepada kedua kandidat ini untuk bertarung secara sportif, baik pihak Mas Jarkasi maupun Mas Ugi, untuk bertarung secara sportif. Bagaimana mencari simpatik seluruh advokat anggota DPC Pradi Cirebon itu bisa mendukungnya. Jangan menghina, jangan menghujat, jangan mencaci maki. Ya, zaman dulu saya dengan Pak Ruslan dengan Pak Ugi bertiga nggak ada saya dengan rekan-rekan saling menghujat, ribut ini tuh nggak ada. Kita konsekuen, siap kalah siap menang. Begitu saya menang pun saya rangkul semuanya, saya peluk, bahkan Mas Ruslan juga saya tarik, kerjasama terus sampai sekarang. Nggak ada kita. Nah ini baru nih. Ya, Kayak pemilihan wali kota. kayak pemilihan apa aja sampai ada tuduhan-tuduhan ketua DPC. Saya tanya, ada larangan ketua DPC memilih, mendukung? Apa ada larangan pengurus DPC memilih, mendukung? Di mana aturannya? Silakan. Ya, apalagi saya nggak begitu. Nah sekarang kalau Mas Jarkasi minta tolong, saya tolong bantu. Mas Ugi minta tolong, saya bantu kok. Jujur aja semuanya dapat saya kasihkan tuh datanya, nih nama-namanya. Tanya sama Jarkasinya. Tapi ketua selama ini komunikasi dengan kedua bakal calon juga baik. Makanya saya katakan saya tahu Mas Jarkasi, anak didik saya. Dia bukan tipe orang begitu. Ya, bukan. Saya tahu siapa Mas Jarkasi. Ya, pada saat dulu pertama kali juga dia izin, dia bilang sama saya dukung. Silakan maju. Ya, waktu itu belum ada Mas Ugi. Waktu itu belum ada siapa calon-calon yang masih ngobrol-ngobrol. Tua izin saya menyalon, saya pamit menyalon, minta dukung. Oke, sok maju. Kamu generasi muda, saya dukung kamu. Apa yang kamu perlukan?
objektif saya. Minta data ini ketua, saya kasih, bahkan dia start duluan kok. Ya, begitu pun akhirnya Ugi muncul lagi. Ugi minta tolongnya saya bantu. Saya harus objektif dong. Minta tolong apa? Data, berkas saya beri. Siapapun yang menang, jujur aja buat saya nggak ada pengaruh ya. Jadi ketua, kalau ada tuduhan katakanlah memihak atau ada aspek keberpihakan, sesungguhnya itu tidak benar ya. Tidak relevan. Semuanya saya pihak. Semuanya saya dukung. Kalau mereka menuduh, tanya ke Jarkasinya sendiri, saya mendukung Jarkasi nggak? Boleh tanya. Ugi minta tolong, dari dukung, ya sih dukung, semangat. Pada saat deklarasi dua-duanya saya hadirin kok. Deklarasi Mas Jarkasi saya hadir, deklarasi Mas Ugi pun saya hadir. Ya saya harus dukung. Ya, soal nanti pilihan itu hak saya. Nggak ada yang melarang sama Jarkasi ngelarang saya milih ini, atau Ugi melarang saya milih ini, nggak ada. Begitu pun semua pengurus punya hak untuk mendukung pemilih, silakan. Kecuali panitia. Nah, panitia pun sebatas mana mereka? Katanya ada surat ya, Pak Dodi ya. Ada surat ditujukan panitia tidak keberpihakan panitia. Keberpihakan di mana? Apakah panitia ini membuat surat pendukungan, ataukah panitia ini masuk kepada tim sukses kandidat, atau bagaimana? Jelas. Loh, kita kandidat ini harus kami dukung. Karena semua dua kandidat ini adalah putra terbaik Peradi yang kelak siap akan memimpin, meneruskan perjuangan saya, silakan. Nggak ada kepentingan saya mau dukung A, dukung B. Saya bukan orang yang haus jabatan, catat itu. Saya kenapa nggak maju? Kalau saya haus jabatan mungkin saya maju ya. Nggak, Pak. Saya nggak mau. Saya pengen istirahat, saya pengen tenang, kondisi kesehatan saya. Makanya saya juga dukung semuanya. Kalau mamanya kandidat, salah satu kandidat minta data, minta dukungan, ya saya bantu, saya dukung. Memang mereka punya hak untuk menanyakan data. Ya. Apa, di mana buktinya? Semuanya saya dukung. Mas Jarkasi ada acara mengundang kami, saya sebagai ketua maupun kita akan hadir. Begitupun kandidat Mas Ugi mengundang kami untuk hadir, ada acara apa, kami akan hadir. Apa itu kemudian atas dituduhnya itu adalah satu dukungan tidak netral? Dewasa jadi orang. Saya tahu Mas Ugi, Mas Jarkasi orangnya nggak begitu. Saya tahu persis, karena saya mendidik mental dia. Ya, dia seorang fighter, single fighter. Dia seorang yang menghormati, menghargai advokat-advokat baik senior maupun junior. Dia menghargai advokat-advokat maupun rekan-rekan partner yang lainnya. Saya tahu Mas Jarkasi. Saya mendidiknya. Dan saya tahu berarti ini bukan dari dia sebetulnya. Oke, terima kasih Ketua. Ya, salam buat semuanya. Sukses selalu. Sukses.
Demikian saudaraku wawancara saya dengan Dr. Panji Amiarsa, SHMA, lalu dengan Dodi Tebasuni Esa, lalu dengan Ketua Pradi Cirebon Esa. Mudah-mudahan bermanfaat, sukses buat Pradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.